Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah pencipta segalanya, kepadamu Tuhan kami menyembah, kami memuji, kami memuliakan Engkau. Terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai 4 dan ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pendeta di Amerika bernama Mildred Wittestruven pernah mengatakan, "A clay pot sitting in the sun will always be a clay pot. It has go through the white heat of the furnace to become porcelain." Sebuah pot tanah liat yang berada di bawah sinar matahari akan selalu menjadi sebuah pot tanah liat. Pot tanah liat itu harus melalui sebuah proses dalam tungku perapian untuk menjadi sebuah porselen. Ada beda antara porselen dengan pot tanah liat biasa. Porselen kelihatan lebih menarik, lebih berkilau, dan indah dipandang mata. Tanpa sebuah proses pemanasan, porselen atau keramik tidak akan jadi. Kita semua, saudara, dalam hidup ini melalui sebuah proses. Kalau kita mau berangkat dari Jakarta ke Bandung, kita harus melewati proses perjalanan. Proses perjalanan itu butuh waktu. Dan di dalam prosesnya kita harus sabar menunggu untuk tiba di tempat tujuan. Bukan hanya tentang proses perjalanan saja, saudara, yang ingin saya sampaikan. Tapi dalam kehidupan kita ada banyak proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk memurnikan kita, untuk mempersiapkan kita sampai kepada kemuliaannya yang kekal. Dalam Yakobus 1 ayat 2-4 dan 12 ini dikatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Di sini dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ini berbicara tentang paradigma kita, mindset kita, saudara. Pandangan kita terhadap keadaan atau situasi ujian dalam hidup kita. Situasi ujian atau pencobaan, dengan kata lain, seringkali tidak enak. Seringkali membuat kita tertekan. Kondisi batin kita atau jiwa kita gelisah. Kadang bergumul dengan kekhawatiran, bergumul dengan ketakutan, bergumul dengan berbagai perasaan yang bergejolak dalam hati kita. Tapi di sini, saudara, kita diajar untuk memandang
segala situasi pencobaan atau ujian sebagai suatu kebahagiaan. Kalau kita hidup dalam kebenaran dan kita mengalami tantangan, mengalami ujian, masalah, pencobaan, tetaplah berbahagia, tetaplah bersukacita. Setiap pencobaan atau ujian itu membawa kita naik lebih tinggi secara iman, level iman kita menjadi bertambah, dan ada ketekunan yang dihasilkan di sana. Ketekunan itu juga menghasilkan buah yang matang, sehingga kita menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan. Kita mulia di hadapan Tuhan. Ada upah dari ketekunan dan ketabahan kita dalam ujian. Setiap kita yang tekun, sabar dalam ujian akan menjadi tahan uji. Dan upah dari ketahanan kita, kesabaran dan kesetiaan kita adalah mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang dalam pergumulan, mungkin doa kita belum dijawab Tuhan, tetaplah tekun dan sabar. Tetap percaya dan jangan meninggalkan Tuhan. Kalau saat ini ada di antara kita yang sedang dalam persoalan yang sangat berat, yang sulit untuk diatasi, hadapi semuanya itu dengan iman, pengharapan, dan sukacita dalam Tuhan. Jangan persalahkan Tuhan atas apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita yang disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Jangan juga persalahkan Tuhan atas situasi atau keadaan yang sama sekali kita tidak mengerti. Mari tetap setia, percaya, bertahan dalam iman di setiap keadaan yang menguji hati kita, iman dan kasih kita kepada Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur firman-Mu memberikan kami kekuatan, menolong kami untuk mengerti akan perkara dan keadaan yang terjadi. Bagaimana seharusnya kami bersikap, meresponi setiap situasi yang ada. Kuatkan setiap kami Roh Kudus, untuk kami selalu berbahagia, selalu bersukacita dalam situasi-situasi yang menguji iman kami. Kuatkan hati kami selalu untuk percaya dan terus mengasihi Engkau Tuhan Yesus dalam keadaan apapun yang kami sedang alami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Dalam istirahat kami, berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat, disegarkan oleh kuasa Tuhan. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami terus untuk menjadi sempurna, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.